Hai teman writers, welcome back. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Semoga kita semua sehat selalu. Step ke-6, semakin panjang perjalanan kita ya teman writers. Kita masih berada di seri tutorial menulis novel untuk pemula tahun 2020 di channel ini. Seperti biasa, yang belum mengikuti step-step sebelumnya, linknya semua itu aku sudah letakkan di description box ya. Jadi silahkan cek-cek dulu. Dialog, sesuatu yang bisa menghidupkan novel kita. Kapan kita harus menuliskan dialog dan bagaimana cara menuliskan dialog yang bagus itu? Tonton video ini sampai habis. Materi kita di langkah ke-6 ini atau di step ke-6 ini sebenarnya merupakan respons dari pertanyaan-pertanyaan teman writers dalam komentar setiap step-step sebelumnya ya. Jadi ada yang bertanya, Kak, kapan sih kita itu baiknya meletakkan dialog setelah narasi, ya kan? Udah gitu, apa sih Kak, bagaimana sih cara membuat dialog yang bagus itu? Nah, kalau timingnya, kalau kapan kita meletakkan dialog dan mengganti narasi menjadi dialog, itu sebenarnya penulis sendirilah yang harus tahu ya kan. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku di dalam menulis, biasanya aku itu meletakkan dialog ketika aku ingin showing sesuatu. Misalnya aku ingin menunjukkan karakternya, aku ingin menunjukkan konflik berikutnya. Nah, masalahnya ditempatkan di mana? Di awal boleh, kita sudah bahas ini ketika kita bahas kemarin di step keempat, bagaimana membuka novel yang baik itu. Bisa salah satunya dengan dialog yang provokatif ya. Jadi bahkan langsung dihajar dengan dialog pertama kali buka novel juga nggak apa-apa, di tengah juga nggak apa-apa, di akhir apalagi. Jadi di mana-mana juga boleh ya teman writers. Nah, bahkan aku pernah membaca sebuah cerpen yang dibuat teman aku. Sebenarnya itu cerpen eksperimental ya. Jadi cerpennya itu isinya dari awal sampai akhir itu dialog semua. Ya, memang ini breaks the rules ya, tetapi kalau misalnya masih bisa dinikmati dan masih bisa menghibur, aku rasa itu tidak masalah. It's okay, menulis adalah seni. Remember? Sebenarnya kapan dan di mana itu bukan intinya ya teman writers. Intinya adalah kita harus tahu fungsi dari dialog di dalam novel kita itu apa. Apa fungsi dialog di dalam novel rupanya? Kalau menurut aku sih fungsinya sama dengan narasi ya. Jadi dia itu adalah sesuatu yang membawa cerita kita untuk terus maju. Bisa juga untuk menunjukkan sifat dari karakter kita. Bisa juga di situ dalam menunjukkan konflik-konfliknya, bahkan menyelesaikan konflik-konfliknya. Jadi sama aja itu fungsinya dengan narasi ya, tetap untuk menghidupkan novel kita. Intinya dialog juga berkontribusi dengan kemajuan dari cerita kita ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kayak mana buat dialog yang bagus itu? Yang pertama menurut aku, sesuaikanlah dengan karakter. Jadi dialog itu adalah karakter voice. Dia milik dari karakter kita. Ya, harus dicamkan. Dia milik dari karakter kita, bukan milik penulisnya. Makanya kita harus menyesuaikan dialog karakter kita dengan pemiliknya. Nah, inilah gunanya teman-teman semalam membuat yang namanya karakter chart ya. Di sini bisa menjadi panduan kita. Karena intinya yang mempengaruhi cara bicara, yang mempengaruhi diksi yang dipakai, bahasa, gaya bahasa, dan lain sebagainya dari karakter kita, itu biasanya adalah background dia. Misalnya sukunya, misalnya latar belakang pendidikannya, usianya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus sesuaikan dengan yang ada di karakter chart. Nah, sebenarnya penyesuaian antara dialog dan karakter ini juga membantu teman writers untuk menguatkan karakter-karakter yang ada di dalam novel teman writers. Misalnya, orang yang suka marah-marah tentu saja pemilihan diksinya lebih kasar dibanding orang-orang yang penyabar ya. Ya kayak misalnya dia karakter kita tinggal di Medan, nggak mungkin kita pakai bahasa lo gue ya, karena di sini kurang lazim orang-orang menggunakan itu. Meskipun memang beberapa misalnya kayak saudaraku ya, mereka menggunakan kata lu, bukan lo ya, bukan lo, tapi lu itu untuk mengatakan menggantikan kata kau yang dirasa memang agak sedikit kasar juga di sini. Ada beberapa suku. Jadi mereka ini memang saudaraku ini keturunan dari Betawi. Jadi tetap ada yang menggunakan lu, tapi kecil sekali yang menggunakan itu. Biasa kalau misalnya sebaya aku kau gitu kan, kalau sebaya, kecuali dengan orang tua aku biasa diubah menjadi awak ya, awak untuk lebih sopan seperti itu. Jadi intinya kita harus riset, sesuaikan dengan setting, sesuaikan dengan suku tadi, sesuaikan tempat dia tinggal, karakternya di mana. Jadi supaya itu dialog kita itu lebih believable lagi. Nah, pakailah bahasa yang sesuai dengan tone cerita kamu. Coba teman writers dengar dialog ini. Aku mencintai kamu hingga aku tak bisa semenit pun hidup tanpa kamu. Betapa aku menginginkan dirimu, Aina.
Apakah teman writers pernah mendengar dialog seperti ini di kehidupan nyata? Ini nggak pernah satu orang pun di dunia ini, satu makhluk pun di sini itu mengatakan seperti itu. Apalagi teman writers itu menggambarkan settingnya itu adalah setting yang zaman sekarang, yang kita yang nyata seperti ini. Kecuali kalau misalnya teman writers itu punya setting di luar negeri dan karakternya juga bukan karakter orang Indonesia, jadi kita bisa berinterpretasi, oh ini adalah bukan orang Indonesia, jadi apa yang diucapkan itu sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa aslinya. Nah itu oke. Atau misalnya terjadi di dunia fantasi, misalnya cerita-cerita fantasi, ada dialog seperti itu, oke. Tapi kalau misalnya di Jakarta, masih di Indonesia ini, apalagi settingnya di pedesaan, di kota pun gak ada orang yang bilang gini ya, aku mencintai yang kayak tadi, nggak ada. Yang ketiga, gunakan subtext. Untuk menciptakan dialog yang cerdas dan juga menghargai kecerdasan pembaca kita, mari kita gunakan subtext. Apa itu subtext? Subtext itu adalah sesuatu atau makna atau interpretasi kita terhadap sebuah teks. Interpretasi kita yang ada di balik teks atau di balik susunan kata-kata. Nah, dalam hal ini kita bisa menciptakan dialog yang showing dibandingkan dialog yang telling. Sama seperti dalam narasi, dialog juga ada yang hanya telling dan ada juga yang showing. Nah, kalau pakai subtext, kita otomatis sudah menggunakan teknik yang showing. Teman-teman pernah kesal nggak membaca dialog, misalnya karakternya itu digambarkan seorang CEO tamatan Oxford, kemudian dia sangat pintar, terus dia ngomong kayak gini, aku akan membunuhnya, aku akan membubuhkan racun di dalam gelasnya, aku benci sekali padanya. Ya, itu namanya telling dan kurang cocok dengan sesuatu yang digambarkan. Coba bandingkan dengan konteks yang seperti ini. Konteksnya gini ya, ada seorang CEO yang tadi dia berdarah dingin, kejam gitu kan, dia pintar, terus dia ada seseorang yang menghalangi langkahnya gitu. Kemudian dia ngomong gini sama bawahannya, selesaikan. Nah, itu teks selesaikan ini punya subtext apa? Teman-teman pasti bisa interpretasi ya kan? Dibunuh, dihajar, dan lain sebagainya. Jadi contoh subtext ya, baru-baru ini aku mendengarkan dialog ini dari sesuatu yang kutonton, sama juga yang ditonton yang dibaca. Sama kita sebagai penulis juga bisa belajar dari film ya. Dialog dari film itu lebih keren lagi ya, karena memang kalau film itu kekuatannya ada pada dialog. Nah, kita bisa belajar dialog di dalam film. Nah, aku baru lihat ini di dalam sebuah drama. Jadi ada seorang perempuan gitu yang ingin tahu perasaan dari sahabatnya yang sahabatnya digambarkan sangat cool. Jadi dia nanya, apakah kau suka padaku? Ya, ini nggak masalah seperti itu kata-katanya, karena ini adalah drama bukan berbahasa Indonesia. Nah, laki-lakinya seperti apa yang cool? Apakah cocok kalau dia menjawab, ya, aku sangat menyukaimu. Dia cool, digambarkan dia cool, dia orang yang dingin, dia orang yang tidak pernah tidak pernah ngomong banyak gitu. Jadi dialognya adalah dengan gestur memegang kepala si perempuan gini, dia bilang, gunakan kepalamu untuk memikirkan hal itu, ditambah dengan ekspresinya yang sangat perhatian terhadap perempuan itu. Nah, subteksnya adalah bahwasannya dia juga menyukai gadis tersebut kan. Jadi perbanyak gunakan subteks. Yang keempat, dan sebenarnya ini paling penting, kalau kita bikin dialog, kita harus punya tujuan atau purpose. Jadi jangan bikin dialog yang kosong, yang gak ada sumbangannya untuk kemajuan cerita. Apalagi pengulangan, di narasi udah dikasih info, kemudian lanjut lagi di dialog, itu namanya mubazir. Seperti ini ya teman, terus aku pernah menemukan tulisan dari seorang teman. Jadi tulisannya seperti ini, Miftah menjerit minta tolong. Tolong! 2 kali, harus dipilih. Mau bilang secara narasi, Miftah menjerit minta tolong, atau mau pakai dialog seperti itu. Kalau mau pakai dialog, nggak usah lagi dibilang di dalam narasi. Jadi bilang saja Miftah menjerit, langsung masuk,
tolong. Jadi nggak perlu dua-dua kali seperti itu menyebabkan mubazir. Dan itu masih banyak sekali terjadi pada teman-teman yang masih memulai menulis. Nah, kita sekarang berlanjut ke hal yang teknis. Bagaimana cara menuliskan dialog itu? Ya, punctuation ya, alias tanda bacanya itu kayak mana, cara-cara kaidah-kaidahnya kayak mana. Itu sudah pernah kita bahas. Di sini ada videonya. Langsung aja ke situ ya teman writers. Oke teman writers, aku harap video ini membantu proses penulisan teman writers. Ini kita sudah sampai ke tahap ke-6. Aku pikir nanti tahap 7 adalah our final step. Jadi kita akan ketemu di langkah yang terakhir. Kita akan bahas detail-detailnya lagi, segala macam. Misalnya seperti ada saran dari teman-teman bikin plot twist itu bagaimana dan sebagainya. Detail-detail lain akan kita bahas di step yang ke-7 alias step yang terakhir. Teman writers, terima kasih sudah membersamaiku sepanjang step ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Makanya jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya. See you.